Jadi rakyat itu sekarang berdiri sendiri, tapi tetap dia adalah pemegang kedaulatan. Dan tanpa rakyat tidak ada negara. Berarti rakyat bisa melakukan dekret. Ya. Mbak Ratna tentang dekret rakyat yang tadi sempat kemarin sempat disinggung. Ya, ya. Ya, jadi gini ya, sebenarnya itu saya tanya ini dekret rakyat ini pernah nggak terjadi? Semua orang bilang nggak, kecuali Prancis. Jadi maksudnya apa saya bilang? Ya, semua possibility maksudnya ya, mereka. jadi ke tangan rakyat. Kembalikan ke tangan rakyat. Sebentar, apakah dekret rakyat itu terwujudan dari calon rakyat atau bagaimana? Bukan. Jadi sebenarnya dia menjadi bisa diterima atau harus diterima karena ketika MPR membuang tap tentang referendum supaya mereka bisa mengacak-acak undang-undang dasar, mereka lupa di tap yang sama dinyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, ini si rakyat dilepaskan sama dia. Jadi rakyat itu sekarang berdiri sendiri, tapi tetap dia adalah pemegang kedaulatan. Dan tanpa rakyat tidak ada negara. Berarti rakyat bisa melakukan dekret. Ya. Itu caranya. itu. Caranya. Ya caranya kita bilang. Nah, caranya itu sebenarnya hanya kita mengumumkan aja. Jadi ada sebenarnya saya programnya nanti saya kirim deh. Iya, itu perlu disosialisasikan bagaimana rakyat itu bisa melakukan dekret karena kedaulatan di tangan rakyat, di tertinggi itu rakyat berkuasa kan ya, itu dia. Memang itu. Ya. Jadi kan tinggal sebenarnya ya kayak kita ini berkumpul kayak tadi dikumpulkan kelompok-kelompok yang memang ingin perubahan atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya udah kita rakyat, kita mengatasnamakan rakyat. Kalau menurut saya ya. Sejuta rakyat menduduki DPR, MPR, itu sudah lah. Jadi dan juga artinya kalau mereka ungkit-ungkit soal undang-undang nggak ada, lu udah rusak undang-undang itu sendiri. Jadi gini, Mas Binta sama Pak Ratna, ini kan kemarin juga amandemen ini kan hasil 98. Setelah 99 tapi 98 Pak Harto jatuh, 99 bersidang, lalu 2002 lahir itu. Nah, berarti mengembalikan juga harus sejuta itu, harus ya, bagaimana seruan kemarin. Ada sejuta rakyat mendatangi gedung DPR MPR, kemudian bisa mendeklar itu atau menyampaikan itu kepada khalayak ramai rakyat Indonesia. Gimana kira-kira Mas Binta? Ya, pertama orang kalau sudah duduk di dalam atau berdiri di dalam kerumunan itu tidak mungkin akan bisa ngitung. Apakah sejuta, apakah 100.000, 200.000, nggak jadi soal. Pokoknya banyak. Pokoknya kita duduk di DPR MPR, lalu apakah kemudian MPR-nya Bamsud atau kita ganti Bamsud menjadi MPRS, itu menyatakan Tritura tadi itu. Satu, kembali berlakukan Undang-Undang Dasar 45, makzulkan Jokowi, bentuk pemerintahan transisi. Itu sudah merupakan dekret rakyat itu. Ya, itu sebenarnya kalau kayak malah menurut aku MPR tidak perlu digubris, mereka kok yang rusak. Nggak perlu. Kita tuh nggak akan membersihkan rumah yang dikotori oleh mereka dengan tangan mereka. Ya kalau kita bicara MPR atau DPR atau DPD kan mereka itu ada karena konstitusi yang salah ini kan. Ya makanya, dan itu kan nggak pernah disahkan juga. Tetapi MPR itu bukan mereka-merekanya, rakyat. Gedungnya MPR, institusi MPR itu yang penting. Iya, tetap merupakan simbol daripada daulat rakyat. Ya udah kita dudukin. Ya. Jadi itu salah satu dari harapan besar bahwa sekarang ini kan menggema people rakyat atau gerakan-gerakan rakyat yang ingin mengambil kembali kedaulatan mereka yang sekarang ini dirampas oleh partai-partai politik. Kemudian dikenalikan oleh rejim. Bagaimana kita bisa melihat satu undang-undang seperti kesehatan kemarin diprotes oleh para ahli, para dokter, para pakar, nggak digubris, tetap. Itu artinya bahwa memang ini sudah nggak dianggap. Ya, jadi kita juga berhak. Oleh sebab itu maka rakyat punya cara untuk menyelesaikan itu. Representasi. Ya, padahal mereka bukan representasi. Undang-undang itu kan memang untuk kepentingan rakyat, tapi bukan ternyata.
kalau kita lihat Atas pesanan. Omnibus Law atau undang-undang Minerva itu kepentingan pemodal. Ya itu kepentingan Cina kemarin Nah, itu itu. dokter yang didatangkan Nah, itu. sebanyak Yang nantinya kalau misalnya disahkan nanti ada alat kesehatan dari Cina, dari luar negeri, dokter-dokternya dan lain sebagainya, rumah sakit. Rumah sakitnya udah ada. Nah, itu rumah sakit sudah ada itu. Jadi kita ini hanya sekedar hanya kerangka doang negara ini kan gitu ya kan. Kita dibikin macam ompong gitu negeri ini.